tahun lamanya. Apakah pada waktu itu pernahkah terfikir bagi Anda bahwa Tuhan Anda ini apakah memiliki nonot atau tidak? Konsepsi tentang Tuhan yang memiliki kelamin. Tidak. Bulu jembit, betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru. Ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Entok, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani. Jika kau Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Yesus kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri menurut Yohanes 5 nomor 30. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Shalom elechem bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita kembali membahas mengenai Uni Rifa dan juga Nora Aritonang yang saat ini masih terus berkeliaran, teman-teman sekalian. Malahan kali ini mencoba untuk mengadu domba orang-orang Batak begitu ya. Karena kan yang berkasus ini rata-rata seperti ditangkap Ratu Entok, dia juga orang Batak. Lalu si Rudi Simamora itu juga orang Batak ya. Dan si Nora Aritonang ini nanti juga si orang Batak lagi ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kita memang berpikir bahwa penistaan-penistaan agama itu harus diberantas begitu ya. Apapun sukunya, apapun agamanya, itu harus adil untuk dilakukan. Dan kita melihat Nora Aritonang sampai pada hari ini belum ada panggilan polisi loh teman-teman sekalian. Padahal sudah dilaporkan. Apakah kemudian harus digeruduk seperti si anak Batak? Ya, kan si anak Batak kemarin kan digeruduk itu, ya. Dengar-dengar isu sih ini ulahnya si Julius HMC si mu'alaf, ya, ngumpulkan orang-orang lalu ramai-ramai ke rumah si anak Batak. Supaya apa? Supaya ada keributan dan polisi jemput begitu ya. Nah teman-teman sekalian, kita tidak tahu juga sampai sekarang seperti apa si anak Batak atau Rudi Simamora. Apakah memang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa, kita belum tahu informasinya. Tetapi yang kita suarakan saat ini teman-teman sekalian, silakan share sebanyak-banyaknya. Kita ingin Nora Aritonang ini, bahkan bila perlu si Uni Rifa ini, karena jelas-jelas menghina Tuhan Yesus Kristus. Ya, mulut mereka udah nggak bisa dibendung teman-teman sekalian. Ya, dan mereka berpikir bahwa mereka menggunakan data. Apa yang mereka lakukan itu ada di Alkitab menurut mereka. Jadi sama saja mereka menafsirkan dengan semaunya mereka. Sama dengan si anak Batak dijerat karena dia membacakan sebuah hadis lalu dia tafsirkan padahal dia tidak memiliki ilmu hadis. Nah sama orang-orang seperti ini. Ya, maka saya meminta teman-teman sekalian silakan viralkan. Dan untuk sebagai bahan kepada teman-teman, kita langsung saja untuk menonton video mereka yang ada berikut ini. Kita terganggu ada ngelek-ngelek kepala kita tadi gini-gini ya. Kita ulangi lagi. Sebelum Anda menjadi seorang mu'alaf, apa agama Anda, saudari Nora Aritonang? Kristen Protestan. Saya gereja di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron. Berapa tahun menjadi Kristen Protestan, Nora Aritonang? Kalau saya 20 tahun. Oke, 20 tahun menjadi Kristen Protestan. Apakah Anda mengimani pada waktu itu Tuhan bernonot? Diulang Uni?
Ketika Anda menjadi Kristen 20 tahun lamanya, apakah pada waktu itu pernahkah terfikir bagi Anda bahwa Tuhan Anda ini apakah memiliki nonot atau tidak? Konsepsi tentang Tuhan yang memiliki kelamin. Tidak. Oh, jadi waktu itu Anda berpikir Tuhan itu tidak memiliki kelamin. Tidak. Oke, bagus. Di sini Nora Aritonang, asal Anda tahu, room Kristen yang membahas tentang apakah Yesus punya nonot atau tidak, itu juga menjadi perdebatan. Jadi ketika Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengimani Tuhan berkelamin pada waktu menjadi Kristen, ini kalau konsekuensi logiknya sebagai seorang pendiskusi lintas agama dan pembelajar skema teologi, Anda adalah ajaran ebionit yang menafikan kemanusiaan terhadap Tuhan. Tapi tidak apa-apa, sekarang Anda sudah Islam. Oke, saya akan menanyakan kepada Anda terkait kasus yang Anda hadapi saat sekarang ini. Pertanyaan saya adalah, seberapa siap Anda menghadapi kasus ini dari 100%, siap menghadapinya 100%, tidak siap menghadapinya karena ya mungkin ini agak sedikit mengganggu psikologis atau mengganggu kehidupan? Silakan, kita hanya ingin mensupport secara moralitas saja. Iya. Alhamdulillah siap 100%. Oke, apa yang membuat Anda yakin kalau Anda ini dibenarkan hujahnya, atau apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda tidak menista Yesus? Silakan. Saya membaca sesuai Wahyu 5 nomor 6, Yohanes 1 nomor 29, Wahyu 19 nomor 7. Ketika Kristen juga mengatakan bahwa perumpamaan dan kiasan itu anak domba merujuk kepada Tuhan mereka yang bernama Yesus. Jadi alasan itu yang membuat Anda bahwa Anda yakin semua statement Anda pada waktu itu, yang waktu Anda dilaporkan itu, video terkait, itu bukanlah menista Yesus. Tidak, karena saya membaca. Oke. Apa motivasi Anda ikut ke dunia debat ini? Bukankah Anda tahu bahwa Anda hidup di mayoritas Kristen, yaitu tepatnya di Sumatera Utara, di mana Kapoldanya sendiri adalah seorang Kristiani? Saya mengikuti live-live debat begini karena pertama kali yang saya lihat itu adalah live-nya Mikana. Ketika dia memakai jilbab, saya pikir dia itu adalah muslim, seorang muslimah. Ternyata saya simak beberapa kali live-nya dia, ternyata dia adalah Kristen. Saya di situ berpikir, kenapa ini ada Kristen yang memakai jilbab sama seperti saya. Tapi saya melihat viti-viti dia, kalau keluar rumah dia tidak memakai jilbab. Begitu loh. Oh, jadi Mikana yang menjadi asbab Anda masuk ke ranah dialektika, debat lintas agama, yang mana ini adalah topik yang ngeri-ngeri sedap atau topik-topik di tepi jurang. Mikana yang menjadi asbab itu. Mikana pertama, iya. Oke, baik. Kemudian ketika Anda sudah masuk di ranah dialektika semacam ini, apakah ada yang mengancam Anda atau adakah yang meresahkan hidup Anda? Mungkin ada yang ingin, kamu penyesat, harus diletakkan batu kilang di leher, dicampak ke dalam laut. Pernah ada seperti itu, Saudari Nora? Pernah seorang pengacara, dia di Medan juga, meminta saya untuk membuat suatu video atau VT permintaan maaf. Dia menunggu 2 kali 24 jam. Atas dasar apa? Permintaan maaf atas dasar permintaan maaf apa? Menurut dia apa yang salah dari diksi Anda? Karena membahas kitab sucinya. Jadi menurut pengacara tersebut, membahas kitab sucinya itu suatu kesalahan. Bagi dia iya. Lalu apa yang Anda lakukan untuk membuktikan bahwa yang Anda lakukan itu bukan sesuatu yang salah tapi diakui oleh undang-undang sebagai hak berdemokrasi? Silakan. Saya di situ memang tidak pantang nyerah ya, karena saya mendapat dukungan paling pertama tuh dari keluarga saya sendiri. Ketika keluarga saya juga sebenarnya tidak tahu tentang isi dalam kitab suci itu apa. Jadi dari perdiskusian seperti ini, mereka jadi tahu ternyata dulu terlalu lama dibodohi. Satu tunggal itu Bhinneka Tunggal Ika, maka artinya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kok jadi Bhinneka Tunggal Ika ya? Oke, artinya walaupun kita berbeda-beda kita bersatu. Nah, kenapa nggak jadi Tri Tunggal Ika ya?
Oh ya udah, jangan dibahas itu. Apakah Anda tidak memikirkan bahwa nanti konsekuensi ketika Anda berdebat begini, maka akan banyak mama-mama Batak, mama bapak-bapak Batak, perkumpulan Batak akan marah karena mereka adalah orang Kristen dan Anda akan diserbu, didemo, dibawa ke kantor polisi, lalu Anda dikarungi, lalu dibuang ke laut. Apakah Anda tidak takut dengan hal itu, Nora Aritonang? Insya Allah Uni, hidup dan mati itu di tangan Allah. Ketika kita berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah tuh melindungi. Tapi kalau percaya memang diri sudah, sekali Anda ya, percaya diri sekali Anda. Apa yang sudah Anda ketahui tentang proses kasus Anda? Apakah Anda sudah bertemu dengan mama-mama Batak yang marah kepada Anda atau perkumpulan orang Batak yang marah kepada Anda? Sudah pernah bertemu dengan ketua mereka secara langsung? apa untungnya saya ketemu mereka Uni? Baiklah. Gak ada untungnya. Oke, Nora Aritonang, Anda sedang viral dan menjadi topik pembincangan di seluruh Indonesia. Dikarenakan adanya kasus Ratu Entok, maka kemudian Anda dilaporkan oleh pengacara Hotma, Posma, saya lupa namanya, maaf ya. Dosma. Jadi Dosma, apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh umat Islam terkait tentang dugaan penistaan agama yang dilemparkan kepada Anda? Silakan, Nora Aritonang. Untuk kepada seluruh Kepada umat seluruh muslim tentunya. Oke. Ya, kebanyakan ada yang pro dengan kontra, walaupun itu dari muslim sendiri. Tetapi saya tidak mempermasalahkan ketika mereka selalu mengutamakan toleransi. Toleransi selalu saya utamakan juga. Ketika bertetangga dengan saudara Kristen, kami bersikap baik, tetapi bedakan ketika kita di dalam ranah diskusi. Mereka begini, saya sedikit ya Uni ya. Siap. Hampir 2 tahun saya menggeluti ranah diskusi. Bukan 1 kali 2 kali saya mendapatkan serangan hujatan pribadi. Bahkan keluarga saya pun selalu dihujat. Mungkin apa yang Anda sampaikan kepada para muslim dan muslimah yang mungkin berniat menjadi apologet Islam, apa yang pembelajaran yang sangat penting dan berharga yang Anda dapatkan dari diskusi lintas agama ini? Silakan. Ya Uni, begini Uni. Yang dari kasus ini saya juga harus belajar bagaimana cara bersikap. Saya tidak mengatakan bahwa saya benar, sikap saya baik, saya seorang wanita lembut, saya tidak mengatakan seperti itu. Karena kerasnya hidup, karena tegasnya dulu saya mempunyai seorang ayah, sehingga saya ini orangnya mungkin mulutnya barbar.